Ya, Pak Sudaryono, menurut perhitungan Anda langsung secara konkretnya saja, apabila El Nino ini terjadi, berapa kemungkinan kenaikan harga atau berapa persen kenaikan harga pangan dan bagaimana ini pedagang menghadapinya? Ya, tentu kalau ada El Nino dan yang diprediksi itu terjadi, kenaikan itu ada. Ya, seberapa besar dampaknya tentu sangat dipengaruhi oleh intervensi yang tadi Pak Ketut sampaikan. Intervensi hulu, persiapan apa yang sudah dilakukan untuk jaga-jaga adanya El Nino itu sangat mempengaruhi tentu. Kalau ditanya kira-kira naik berapa, saya kira kita bisa naik 10, 20, 30%, bahkan bisa, ya kan, ini tergantung situasi. Makanya kita juga pengen tahu sebetulnya persiapan apa saja sih yang sudah dilakukan oleh banyak pihak yang berkepentingan terhadap ketersediaan dari kebutuhan pokok ini. Gitu. Nah kalau misalnya ditanya misalnya ya, pedagang pasar ini dengan adanya El Nino, maka antisipasinya apa? Tentu kami di forum yang baik ini, kami mengharapkan ya, pasar tradisional di seluruh Indonesia itu ada sekitar 16.000 dan hampir semuanya itu dikuasai, dikelola oleh pemerintah. Tentu lebih banyak di pemerintah kabupaten kota, ada juga di provinsi khususnya Pasar Indo. Dan karena dikuasai oleh pemerintah, dimiliki oleh pemerintah, dibina oleh pemerintah. Ini adalah instrumen distribusi terbaik di Republik ini. Ya, jadi ya harus dipakai sebaik-baiknya gitu. Jadi kalau misalnya nanti terjadi apa-apa ya, apakah barang pasokan itu entah dari impor, entah dari manapun, cadangannya dikeluarkan dan seterusnya, saya berharap pasar tradisional ini bisa didaya gunakan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya. Karena ini pasar ini 16.000 kurang lebih, ada 16 juta kira-kira kalau di total dari orang yang berkecimpung nyari makan di pasar tradisional. Jadi saya nggak ngerti ya kenapa misalnya setiap ada masalah tuh selalu operasi pasar oke, di pasar tradisional oke, tapi kenapa setelah masalahnya selesai pasar itu tidak terus-terusan dilibatkan gitu. Selalu pada saat kondisi sulit misalnya, oke, operasi pasar, semuanya umek di situ. Tapi kami sebetulnya dengan kejadian El Nino lah, La Nina lah, pandemi lah, apapun itu, termasuk Lebaran, Natal itu kan selalu menjadi musiman ya, kelangkaan dari pasokan pangan misalnya. Itu kami berharap di forum yang baik ini didengar oleh seluruh pemirsa, oleh pemangku kebijakan termasuk pemerintah, pakailah pasar tradisional menjadi channel, ini terbaik. Ini channel terbaik milik pemerintah. Maka kami berharap nanti misalnya kalau ada pasokan dari Bulog kah, atau dari ID Food kah, ya Pak, mohon maaf, mungkin Pak Ketut bisa disampaikan, Badan Pangan Pak, ada namanya pasar tradisional, terbaik di Republik ini, ada sejak sebelum Republik ini ada. Jadi ini, dan tata niaganya itu sebetulnya sudah baku Pak. Ya, pasar tradisional ini tata niaganya sudah baku, sudah baik, orangnya sudah ada, tempatnya juga terkumpul di situ, dibina oleh pemerintah. Jadi kami berharap ke depan, apakah ada El Nino atau tidak ada El Nino, apakah ada kelangkaan atau tidak, maka pertataniagaan bukan hanya tata niaga normal, tapi tata niaga darurat itu bisa pedagang tradisional di pasar-pasar tradisional di seluruh Indonesia itu dilibatkan seluas-luasnya, di channeling langsung kepada sumber utama. Jadi nggak lewat tangan ke 8, ke 7 dan seterusnya, tapi misalnya kalau beras ke Bulog, langsung di channeling. Bulog ada Divre, ada Subdivre Pak, jadi itu bisa langsung gitu. Ada beberapa contoh yang memang kami pengalaman di asosiasi, kami advokasi, beberapa pasar dan Bulog di Divre dan Subdivre ada yang berhasil. Dan kami berharap keberhasilan itu diperluas atau mungkin bisa dibuat semacam MOU atau peraturan atau apa yang betul-betul sehingga ada semacam kewajiban, ada semacam tuntutan gitu, misalnya Bulog atau ID Food atau misalnya Badan Pangan untuk melibatkan pasar tradisional. Oke. Terakhir mungkin ke Pak Sutarto, kalau tadi kita melihat dari sisi pedagang, dari kondisi lapangan mungkin bisa dilihat ya Pak, petani ini apakah memang sudah siap untuk menghadapi El Nino? Tadi Pak Sutarto bahkan mengatakan untuk dari pupuk saja masih bermasalah, bahkan kita tahu subsidi anggaran atau anggaran subsidi untuk pupuk saja ini tahun ini sudah semakin berkurang. Bagaimana kemudian kesiapan petani termasuk bahkan juga konsumen menghadapinya nanti? Ya kalau kita bicara petani, itu pada dasarnya mereka itu sudah teruji. Mereka sudah punya pengalaman banyak. Tetapi kadang-kadang mereka
tidak mampu menyelesaikan persoalannya tanpa bantuan atau uluran tangan dari pemerintah sendiri. Misalnya, kan mereka karena dikatakan, oh ini terjadi El Nino, kemudian harus menggunakan varietas yang umur pendek misalnya. Nah, kan dia tidak bisa memproduksi benih sendiri tanpa uluran tangan dari pemerintah itu sendiri. Nah, penyediaan sarana produksi secara tepat ini yang diminta oleh masyarakat sendiri, oleh petani sendiri. Nah, setelah itu petani sendiri juga nanti waktu panen itu juga supaya mudah untuk mendapatkan pasar. Makanya kami selalu menawarkan bagaimana kita membangun klaster antara petani dengan penggilingan padi. Kalau ini petani padi ya, karena penggilingan padi ini tersebar di seluruh Indonesia, itu jumlahnya ada 170.000 penggilingan padi. Kemudian dari 170.000 penggilingan padi itu, yang 161.000-nya itu adalah penggilingan padi kecil yang ada di desa-desa. Nah ini kalau bisa kita bangun yang istilah pemerintah korporatisasi petani, ini bisa kita bangun kerjasama antara penggilingan padi dengan tadi itu petani-petani, kelompok tani ini akan menyebabkan terjadinya efisiensi dan juga bisa mengarahkan supaya petani ini mendapatkan sarana produksi yang tepat, bisa modal kur dan sebagainya bisa disalurkan dengan baik, sehingga terjadilah peningkatan produktivitas seperti itu. Jadi uluran tangan pemerintah tetap diperlukan karena sebagian besar petani kita adalah petani kecil yang memiliki berbagai keterbatasan. Uluran tangan pemerintah tentunya sangat diperlukan. Terima kasih Pak Sutarto, terima kasih Pak Sudaryono, terima kasih Pak Ketut dan juga Mas Bima sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum. Dan pemirsa, mewakili kru bertugas saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.